Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Ada Darojat dari kampus UIN Jakarta, Prodi Sistem Informasi yang merupakan peserta bootcamp Jarvis Batch 7 ya, kelas networking. Oke, jadi di video kali ini kita akan mendemonstrasikan secara lengkap untuk mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF ya, menggunakan topologi 4 router. Dan untuk keterangan tugasnya, yang pertama ya, untuk jalur antar router atau koneksi point to point-nya, kita diwajibkan menggunakan segmen jaringan 172.16.00/24 yang harus kita subnet menjadi /30. Nah, kedua, kita harus melakukan konfigurasi router ID secara manual untuk identitas OSPF. Nah, R1 menggunakan 111, kemudian R2 222, R3 333, dan juga R4 4444. Nah, dan juga yang ketiga, kita perlu menambahkan minimal 2 network untuk endpoint atau PC. Nah, segmen PC ini wajib menggunakan blok IP 192.168.0.0/16 yang kita subnet menjadi /24. Dan yang sangat penting, interface yang mengarah ke PC ini kita harus di set ya menjadi passive interface. Nah, yang terakhir yaitu seluruh router harus berada di dalam lingkup OSPF area 0 dan menggunakan proses ID 200. Oke, kita langsung aja ke Cisco packet tracernya. Oke, berarti untuk topologinya kita butuh 4 router ISR 4331, 4 buah router. Kemudian juga PC 2. Setelah itu kita sambungkan. Ini. Kemudian kita setting IP-nya, IP PC-nya ya. Oke, berarti PC sub, PC 0 kita kasih 168.1.2 dan gateway-nya kemudian PC berikutnya 192.168.2.2/24 juga 2.1 seperti ini. Nah, kalau udah kita bakal konfigurasi setiap routernya. Kita mulai dari router 1 dulu. Nah, ini kita bisa enable terus configure terminal. Nah, kita masuk ke interface yang menuju ke laptopnya, yaitu interface gig 0/0/0. Terus kita nyalakan ya. Dikasih IP address dulu. IP address yaitu tadi 192.168.1.1/24 ya. 255.255.255.0. Nah, kemudian kita no shutdown. Nah, selanjutnya kita ke interface yang ke router 1. Interface
gig 0/0/0/1, kemudian kita kasih IP address 172.16.0.1, kemudian 255.255.255.252. Kita no shutdown juga. Nah, selanjutnya kita bakal masukin konfigurasi OSPF-nya. Caranya seperti ini, kita ketik router OSPF 200, kemudian tadi sesuai arahannya itu router ID, kita kasih 111, kemudian kita masukin di network ke PC-nya dan juga network ke router 1 dengan cara network, kemudian 172.16.0.0, kemudian kita masukin web mask-nya 0/0/0. Nah, cara dapetin web mask itu tinggal kita kurangi 25 aja. Contohnya di sini, ini kan masknya kan 25, 25, 25, 25, 2. Ini tinggal kita kurangin aja, kurangi 255. Jadi 0,003. Seperti itu. Dan area 0. Kemudian network yang ke PC-nya 1.0. 0,0,0,255. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih passive interface, passive slash interface ke interface yang menuju ke PC-nya 0/0/0, dan kita end, kemudian kita simpan. Nah, tadi kenapa kita pakai passive interface ke interface PC itu fungsinya buat mencegah router mengirimkan paket pembaruan ke arah komputer seperti itu. Nah, di router 0 sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke router 1. Hampir sama seperti tadi ya. Kita bisa enable configure terminal, kemudian ke interface gig, kurang kelihatan. Kita ke gig 0 dulu aja. 0/0/0. Kemudian kita kasih IP address 172.16.0.2. Kemudian subnet masknya 255.252. Kemudian kita no shutdown untuk nyalakan interface-nya. Kemudian kita masuk ke interface yang menuju ke router 3. Gig 0/0/1. Kita kasih IP address 172.16.0.5 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian kita no shutdown lagi, down. Oke,
dan kita exit. Nah, setelah itu kita bisa lakukan konfigurasi OSPF-nya. Caranya hampir sama seperti router 0, sama router OSPF 200. Kemudian router ID-nya kita buat 2222. Kemudian kita masukin network yang ke router 0 dan juga router 3. 16.0.0 dan build masknya. Oke, ini udah berhasil. Kita langsung lanjut ke router 2, router atau router 3 ya. Ini hanya penamaannya aja yang salah. Oke, sama seperti tadi ya. Kita enable configure terminal, kemudian ke interface 1, sorry, interface gig 0/0/0. Kemudian kita kasih IP address 172.16.6.255.255.255.252. Kemudian kita no shutdown, kemudian ke interface sebelahnya 0/0/1, IP address 172.168.0.9, kemudian no shutdown, kemudian kita exit, kemudian router OSPF F200, kemudian router ID-nya kita kasih 3.3.3. Nah, kemudian kita kasih network 172.0.4.000.3 area 0. Oke, selanjutnya kita bakal konfigurasi di router terakhir sama seperti tadi. Enable configure terminal, kemudian ke interface gig 0, kita kasih IP address 172.16.10.255.2. Oke, kemudian no shutdown, kemudian ke interface sebelahnya 0/1, kita kasih IP address sorry, ini IP address menuju ke
PC. Berarti kita kasih 192.168.255.255.255.0. Nah, kemudian no shutdown. Dan kita exit, kita kasih konfigurasi OSPF-nya. Kemudian router ID-nya 4444. Dan kita kasih network ke router sebelahnya dan juga ke PC. Network 172.16.0.8 dan build mask-nya 0003 area 6. Kemudian network yang ke PC-nya 192.168.2.0. Wait. Network 168.2.0 sorry 255 berarti 00255. Kemudian area 0. Kemudian kita buat passive interface di gig 001 ya. Benar. Gig 0/0/1. Kemudian kita end. Kita simpan. Nah, berarti kita sudah selesai konfigurasi semua routernya. Coba kita lihat di sini. Kita show IP route. Nah, sekarang kita bakal coba ping ya. Dari PC 0 ke PC 1. Kita coba ping 168.2.2. Dan ya, berhasil terhubung. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Ya, mungkin cukup sekian demonstrasi konfigurasi OSPF. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.